Peringatan Hari Adiaksa yang ke-63 tahun, yang jatuh pada tanggal 22 Juli tahun 2023 merupakan tekad dan semangat jajaran Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan semangat dan pengabdiannya di dalam penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional untuk meningkatkan Indonesia lebih maju di bawah bingkai NKRI. Pada semester pertama tahun 2023, capaian kinerja Kejari Perak diantaranya memusnahkan barang bukti dari terhadap perkara yang telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap, sebanyak 417 perkara yang didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 265 yang dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya. Selain itu pada semester pertama tahun 2023, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejari Tanjung Perak melakukan penyelamatan aset dan pemulihan keuangan negara melalui 39 surat kuasa khusus sebagai kuasa pemerintah, dan berhasil dengan total pemulihan keuangan negara sebesar 33 miliar rupiah. Dengan total aset berupa tanah dan bangunan yang berhasil dipulihkan seluas 11.108 meter persegi dan total jumlah penyelamatan keuangan negara dalam bentuk aset berupa tanah dan bangunan sebesar 1,7 miliar rupiah. Dari prestasi Kasih Datun sejak Januari tahun 2023, sekitar 21 pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir serta pajak bumi bangunan yang melakukan penagihan tidak mempunyai instrumen kewenangan seperti yang dimiliki oleh Kejaksaan. Misalnya mereka mangkrak, tetapi ada kemampuan namun ada kesengajaan untuk tidak membayar, Bapeda tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemaksaan baik secara pidana maupun yang lainnya. Langkah awal yang akan dilakukan dalam penagihan adalah persuasif lebih dulu. Jika persuasif tidak bisa ditagih, barulah akan dilakukan berupa litigasi. Selanjutnya untuk mendukung implementasi semangat Good Corporate Governance, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder yaitu antara lain pemerintah Kota Surabaya, BUMN, maupun BUMD melalui MOU yang telah dilaksanakan dengan jumlah sebanyak 15 MOU. Sementara menurut Aji Kalbu selaku Kepala Kejaksaan mengatakan, pidana khusus korupsi khususnya Pak ya di Kejari Tanjung Perak selama 1 semester terakhir gimana? Ya, makasih. Jadi Tanjung Perak dalam hal kurun waktu Januari sampai Juli 2023 sedang menangani perkara yang sudah masuk ke dalam tahap penuntutan, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi di bidang perikanan yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 560 sekian juta rupiah. Dan sekarang sudah masuk dalam proses penuntutan yaitu sidang di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor. Terus kemudian juga perlu saya sampaikan sudah ada pengembalian potensi kerugian negara dari para terdakwa dalam perkara ini yaitu sebesar 250 juta rupiah. Itu terdakwanya ada berapa itu? Terdakwa ada 2, atas nama Sugianto dan satu lagi atas nama Muhammad Rifan. Oke. Itu yang korupsi cuma itu ya? Ya. Yang korupsi cuma perkara ini? Sekarang juga kami sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi kepada salah satu bank plat merah dengan potensi dugaan kerugian negara sebesar 11 sekian M. Tapi dalam proses masih full data, full bucket dalam posisi penyelidikan. Selain itu Pak? Untuk yang lainnya di kurun waktu Januari sampai Juli 2023 ada laporan dugaan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, yaitu terkait dengan pungli di Dukcapil dan satu lagi mamin di salah satu mamin untuk kelurahan. Tapi tindak lanjutnya karena satu pelakunya itu bukan merupakan PNS tapi honor, jadi kami rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh APIP. Terus kemudian lanjut ke RJ dalam waktu Januari sampai Juli 2023 ini kami sudah melakukan proses penghentian perkara berdasarkan RJ sebanyak 25 perkara
yang terdiri dari perkara pidana umum dan perkara narkotika. Terus perlu kami sampaikan juga, kami juga sudah berhasil melakukan pemulihan keuangan negara, yaitu senilai sekitar 3, sekian miliar. Dan aset yang berhasil kami pulihkan, baik itu berupa aset yang milik Pemkot ataupun milik Pemkot, berhasil kami pulihkan seluas kurang lebih sekitar 11.000 meter persegi. Mana? Itu ya. Pak, izin yang tadi yang plat merah itu kerugian negaranya berapa? Sekitar potensi 11 M. 11 M. Kurang lebih 11 M. Itu kredit macet, Pak ya? Kami nggak bisa sampaikan dulu secara detail, tapi potensi kerugian negara sekitar 11 M. Belum ada tersangkanya? Belum, masih posisi di penyelidikan. BNI, Pak ya? Bukan. BNI. Nanti kami akan sampaikan setelah ini. Ada beberapa pokoknya bank plat merah aja. Nanti kita akan sampaikan kalau misalnya sudah menjadi konsumsi dari. Surabaya, Rahayu mewartakan.